dengan komunitas ini bekerja sama, berkolaborasi, di mana cita-cita kami untuk bisa mewujudkan Indonesia memiliki 1 juta penghafal Al-Quran. Nantinya akhir setelah materi beliau sampaikan, akan kami sampaikan program ini, dan kami ingin mengajak mari sama-sama kita terlibat langsung, dan nanti sambil jalan mungkin kita yang membawa atau infak dan mohon kepada jamaah untuk mempersiapkan sedekah terbaiknya sambil kita mendengarkan nasihat dari guru kita. Silakan kami bagi pada beliau, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu taqriran bihi wa tauhidan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita siang ini menjelang sore ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini kita dikumpulkan di bumi ini, di dunia ini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini, masya Allah, tabarakallah, ayahanda bunda, para umara yang mungkin hadir di tempat ini, juga para ulama yang hadir di tempat ini. Masya Allah, mudah-mudahan dengan hadirnya ke tempat ini Allah semakin memberikan curahan ridhonya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Di dalam diri kita, Rasulullah SAW bersabda dengan kalimat yang indah, ala inna fil jasadi mudghah. Ingatlah sesungguhnya di dalam diri ini, di dalam tubuh kita ini ada mudghah, ada segumpal daging. Idza soluhal jasad. Kalau segumpal daging ini baik, maka semuanya akan jadi baik. Tapi apabila segumpal daging ini buruk, maka semuanya akan jadi buruk. Ala wahyul qalb. Ternyata segumpal daging itu dikatakan qalb. Qalbun. Tahu artinya qalbun apa? Hati, punten. Nama aslinya itu fuad. Fuad. Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Inna sam'a, sesungguhnya pendengar, wal basara, dan melihat, wal fuad, nah ini fuad. Iya, qalb. Tapi kenapa dikatakan fuad? Apa bedanya fuad dengan qalb? Fuad itu nama asli yang sifatnya qalb. Nama aslinya capek, sifatnya pedas. Nama aslinya gula, sifatnya manis. Nama aslinya es, sifatnya dingin. Bang, tolong berikan minumannya. Apa minumannya? Teh manis. Apa es teh manis? Apa teh panas? Gitu kan? Es teh panas apa es manis? Apa es teh? Apa teh panas? Ketika dibilang yang dingin, oh berarti es, begitu ya. Atau mengatakan, bang beli bakso pakai apa? Pakai cabai apa pakai pedas? Sama-sama. Ya cabai itu pedas, dan pedas itu cabai. Orang tukang bakso pasti paham, bang tolong beli ke cabainya ya, yang pedas ya. Oke. Bang tolong kasih ini ya, kasih apa? Kasih cabai, pasti pedas. Nah bunda, namanya fuad, sifatnya apa? Qalbun. Apa sih memang qalbun ini? Para ulama mengatakan qalbun itu artinya suhulatut taqallub. Suhulatut taqallub. Suhulatut taqallub.
Iya. Kenapa suhulatul taqallub? Artinya mudah berbolak-balik. Masya Allah, mudah berbolak-balik. Ya Rabbana, berapa banyak orang yang sudah baik balik lagi nggak jadi baik. Berapa banyak orang yang tadinya mau beli itu nggak jadi beli itu. Hati bolak-balik. Suhulatul taqallub itu namanya apa? Qalb. Para ulama mengartikan qalbun itu begini, ibu bapak punten. Bayangkan bawa bola. Tahu bola kan yang bulat itu kan? Bola itu dicat satu warna merah, yang satu warna putih. Jadi bola itu warna merah putih. Bola ini merah putih warnanya ya, dilemparkan ke empang. Empangnya luas. Iya. Luas empangnya. Misalnya ditaruhnya di danau dendam. Iya. Ataupun dilemparkan. Nah, begitu jatuh bola ini, bisa nggak biar selalu merahnya di atas? Sedikit angin datang berputar, sedikit angin berputar, sedikit angin datang berputar. Bisakah bola itu selalu tetap yang merahnya di atas? Susah. Bisakah bola itu akan selalu putihnya di atas? Susah. Maka bola itu mudah bolak-balik, disebutlah apa? Qalbun. Bisa dipahami ya? Itu bola qalbun. Kenapa susah tetapnya? Maksudnya apa? Bolanya bolak-balik. Itulah kenapa fuad dikatakan qalbun, karena mudah bolak-balik. Mudah bolak-balik. Nanti kajian datang nggak ya? Datang ah. Tiba-tiba ada temannya, mending kesana yuk main. Main aja. Qalbun. Ada yang tadinya mengatakan kajian nanti ya, iya di masjid, iya di Masjid Al-Bari, iya jam berapa? Misalnya jam 2, saya nggak bisa datang. Kenapa? Karena teman mau ngajak main. Tiba-tiba saya datang. Kalau hati itu berubah-berubah. Adakah di antara ibu bapak yang tadinya tidak main, tidak niat ke masjid terus datang ke masjid? Ada nggak kira-kira? Ada. Itu hatinya bolak-balik. Jadi keputusan yang ada tidak suatu keputusan yang besar aja, yang kecil juga bisa berubah. Nanti ke Masjid Al-Bari saya mau pakai baju kostumnya, bajunya warna misalnya warna yang kerudungnya kuning. Tiba-tiba nggak matching, nggak jadi, ganti lagi. Akhirnya nggak jadi aja datang karena nggak ada kerudung. Tapi yang jelas dengan saya sampaikan ayahanda bunda-bunda, qalbun itu kesimpulannya adalah yang mudah bolak-balik. Kenapa fuad dikatakan qalbun? Karena punten hati ini mudah bolak-balik. Itu dia. Hati ini ternyata dibagi 3. Punten, karena ini semua temanya tentang hati, semua tentang hati. Iya, cek baik-baik. Hati yang kita punya, hati yang kita miliki itu ada 3. 1, ada hati yang mati, hatinya mati. Yang kedua, ada hati yang sakit. Ketiga, ada hati yang sehat. Kita di hati mana? Kita di hati mana? Biar keluar dari sini ada oleh-olehnya nanti. Subhanallah ya. Jadi kita di mana, hati kita ini di mana coba? Yang mati, yang sakit, apa yang sehat? Masya Allah. Mungkin adanya Abi Maki, jangan Abi Mako, mentang-mentang di sini jadi Mako. Abi Maki misalnya, ini hati yang sakit itu atau hati yang mati itu bagaimana? Pegang baik-baik ayahanda bunda. Hati yang mati ini apabila diajak kebaikan nggak tersentuh berbuat baik, itu mati hatinya. Dikomandangkan masjid, hayya 'alas shalah, dengar dia adzan tapi nggak ada kerasa panggilan ke masjid, itu hati mati. Hatinya mati. Kata asatidnya, kata ustadznya, kata kiainya, subhanallah. Kata guru kita semua, Ustaz Febri mengatakan sholat berjamaah karena ini keutamaannya. Ayo ngaji. Dengar itu Ustaz keluar tapi datang enggak, ngaji enggak, mati hatinya itu. Awas jangan datang ke sana, itu tempat haram, itu tempat dilarang. Datang juga orang ke tempat yang diharamkan itu, punten mati hatinya. Jangan dilihat, itu bahaya, bisa mengganggu konsentrasi. Jangan dilihat, nanti mengganggu khusyuan. Tahu ini haram untuk dilihat tapi terus aja dipandangnya, alasannya mubadir katanya.
itu mati hatinya. Ingat ya, saat diajak berbuat baik tidak tersentuh, saat dilarang untuk berbuat maksiat malah mengerjakan. Pokoknya saat diajak berbuat baik nggak merasa terpanggil, saat dilarang masih kekeh mengerjakan, bandel namanya, itu hatinya mati. Kita begitu nggak? Enggak akan sehat kita main sehat, masya Allah. Bukan kayak begitu. Nah sekarang ada hati yang sakit, ini yang akan kita bahas dalam kesempatan yang sangat singkat ini. Jangan-jangan sakit ya. Punten ibu, kalau ibu dikatakan saya nggak bisa ke pengajian, kenapa? Sakit. Panjang nggak arti sakitnya apa? Nggak tahu kan? Pasti beranya sakit apa? Sakit mata. Oh, sakit apa? Kepala. Oh, sakit apa? Perut. Oh, sakit apa? Kaki. Jadi kalau dibilang sakit, banyak kan namanya penyakit. Banyak pun yang namanya hati, ibu bapak. Hati itu penyakitnya banyak. Tapi kita rangkum berpasang-pasangan. Apabila ada penyakit ini hadir. Jadi ada 3 pasang penyakit ini. Kalau 3 pasang berarti semuanya ada berapa? 6. Oh, kita belajar penyakit hati. Jangan-jangan kita pengen sehat, hatinya ternyata sakit. Kata siapa ini? Saya kutip daripada Kitabul Fawaid yang dituliskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Punten, kita rangkum, dimudahkan untuk bahasanya. Yang pertama, punten, penyakit hati yang pertama itu adalah hasad. Tahu hasad? Hasad. Apa hasad itu? Iri. Ingat baik-baik, pegang baik-baik, hati-hati dengan yang namanya iri. Sadar tidak sadar, tolong simpan, simak kalimat ini, jangan dilupakan. Apabila Allah ingin mengadab seseorang, ceritanya adab. Allah ingin mengadab seseorang. Allah ingin mengadab seseorang, tidak diberikan oleh Allah dia dikasih penyakit, bukan. Ketika Allah ingin adab seseorang, digempain aja rumahnya hancur, bukan. Bukan. Justru ketika bagi orang yang beriman ada musibah gempa sampai dirinya ketiban, ada musibah tsunami sampai hartanya hilang, ada musibah penyakit sampai dia nggak sembuh lama, itu mah rahmat dari Allah. Saya pahami bukan? Jangan pernah menganggap dengan mengatakan kenapa usaha saya naik-naik ini, rahmat dari Allah ujian. Kenapa penyakit saya belum sembuh-sembuh? Bisa, ini rahmat dari Allah. Aduh, gempa ini sampai hancur rumah saya, ini rahmat dari Allah. Ini banjir sampai rumah saya tergenang, rahmat dari Allah. Ujian itu. Tapi sebenarnya ada yang tidak dirasakan oleh orang yang mendapatkannya, padahal itu ada. Ayo. Apabila Allah ingin memberikan azab kepada seseorang, cukup Allah tanamkan ke orang itu penyakit hasad. Karena kalau orang punten sudah punya sifat hasad, tenang gak hidupnya? Tenang gak? Itu dikasih azab. Dibikin kasih azab itu biar tidak tenang hatinya. Orang hasad ini hatinya tenang atau tidak? Iri terus. Tetangganya punya mobil, kenapa sih punya mobil? Tetangganya usahanya maju, kenapa sih maju? Tetangganya renovasi rumah, aduh kenapa? Iri terus. Nah punten, sekali lagi, apabila Allah ingin mengadab seseorang, cukuplah Allah kasih kepadanya sifat hasad, maka dia hilang daripada ketenangan. Itu ini penyakit hati. Pertanyaannya, ibu bapak tahu nggak siapa yang pertama kali hasad? Siapa yang pertama iri? Jangan dilupakan, yang pertama kali iri itu iblis. Yang pertama kali iri siapa? Iblis. Gimana ceritanya? Bunten, saya gambarkan singkat. Yang pertama kali Allah ciptakan kan malaikat. Lalu setelah malaikat Allah ciptakan siapa? Iblis. Lalu setelah iblis Allah ciptakan jin. Jadi yang pertama siapa? Malaikat. Yang kedua iblis. Yang ketiga jin. Jin ini Allah suruh jaga bumi. Jin, kamu atur bumi ini, kamu bereskan bumi ini. Turunlah jin di bumi ini.
beresin bumi, ngatur bumi. Ini jin. Anda muda jin. Tiba-tiba jin itu nggak beres, nggak becus, nggak bisa. Cuma 1000 tahun tinggal di bumi, hancur bumi ini, acak-acakan bumi ini. Yang dalam Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir. Jadi bumi ini berantakan karena jin nggak bisa beresin bumi. Jin ini bu hancur. Maka Allah katakan malaikat itu jin nggak bisa jadi ngatur bumi ini. Udahlah usir aja dari bumi. Maka malaikat turun memberikan informasi kamu jin nggak bisa jaga bumi. Akhirnya apa? Punten iblis bantu malaikat. Malaikat kemana? Mau usir jin. Aku ikut dah, aku bantu. Oh jadi relawannya itu, relawan malaikat. Akhirnya jin bicara sama Allah. Ya Allah, jadi aku diusir dari bumi ini. Kalau aku diusir dari bumi ini, di mana aku tinggal? Kata Allah, gini aja deh. Kalau kamu masih tetap betah di bumi, tetap tinggal di bumi, tapi kamu tidak lagi jadi orang atau tidak lagi jadi yang mengurus bumi. Tidak ngurus bumi, tidak jaga bumi, kamu sudah tidak lagi mengatur bumi ini, tapi kamu boleh tinggal di bumi. Maka saat itu iblis bilang, kata iblis apa? Oh jin sudah tidak jadi khalifah di bumi ini, berarti aku nih, aku yang akan dipilih. Ternyata Allah tidak pilih iblis jadi khalifah, tapi Allah pilih siapa? Adam. Adam diciptakan, kata iblis dia bilang, kenapa Adam? Dia kan senior, atau dia junior, aku kan senior. Dia kan lebih apa? Lebih muda. Kenapa Adam yang dipilih? Kenapa enggak aku? Hebatnya apa Adam? Ngapain Adam bisa dipilih? Punten, kira-kira itu sifat apa itu? Sifat iri. Ibu bapak, kalau ibu bapak dengan mengatakan kalimatnya, kenapa ya dia bisa apa, kok bisa dipilih? Kenapa sih kok begitu? Kenapa begini? Punten, apabila ada sifat iri dalam hati, sebenarnya itu adalah punten penyakit hati. Siapa yang pertama kali punya penyakit hati ini siapa? Iblis. Alhamdulillah. Nah, punten. Kalau dirinya sudah mulai ada yang namanya apa tadi? Iri, maka tidak bisa dipisahkan. Iri itu tidak bisa dipisahkan dengan penyakit hati yang kedua. Apa coba? Ya iri mah dengki teh ya, ya iri dengki itu sama itu. Ya iri dengki gitu kan, kayak gelap malam. Itu iri dengki gitu. Ya. Jadi kalau gelap malam, ya kalau siang terang, begitu. Nah kalau iri dengki, bisa dipahami ya? Nah bunda, simak baik-baik bunda ayahanda. Kalau sudah ada sifat iri, maka sifat ini tidak bisa dipisahkan dengan penyakit yang kedua. Apa coba? Sombong. Kok dia dipilih ya? Apa sih hebatnya dia? Padahal saya sombong tuh. Sombong. Iya. Apa hebatnya dia ya? Masa dia dipilih jadi apa gitu? Padahal dia itu kan bawahan saya. Padahal apa hebatnya dia? Saya lebih senior, saya lebih hebat dari dia. Biasanya orang yang iri punya penyakit yang kedua. Apa tadi? Sombong. Nah, kita tanya lagi, yang pertama kali sombong siapa? Iblis lagi. Kata siapa? Quran. Begitu diperintahkan sujud kepada Adam, iblis sujud apa enggak? Enggak. Apa kata iblis? Kata iblis mengatakan, asjudu liman khalaqtahu tinan? Apakah aku harus sujud kepada makhluk yang kau ciptakan dari tanah? Ana khairum minhu, kata iblis, aku lebih baik daripada dia. Kata iblis apa bu? Aku lebih baik dari dia. Kalau sudah merasa lebih baik, itu artinya apa? Sombong. Nah itu dia, hati-hati. Kalau ada di antara kita merasa lebih baik daripada yang lain, itu namanya apa? Sombong. Hati-hati. Ulangi lagi agar tahu penyakit hati ini yang pertama apa? Iri.
ini tidak bisa dipisahkan dengan apa? Sombong. Siapa yang ngajarin iri dan sombong? Iblis ya kan? Apa bedanya iblis sama setannya? Sama ya? Banyak para ulama berpendapat apa bedanya iblis sama setan, apa bedanya iblis sama setan? Ya sama-sama, tapi kalau mau di apa ya? Kalau mau diteliti lebih dalam lagi ternyata ada sedikit perbedaan. Salah satunya, iya. Kalau dikatakan dengan mengatakan salah satunya di antara beberapa makna, kalau iblis ini adalah sebutan untuk mbahnya. Iblis jantan, iblis betina, punya anak banyak, namanya apa? Setan. Jadi setan itu banyak, mbahnya siapa? Iblis. Jadi kalau dibilang iblis emang mbahnya itu. Kalau setan anak-anaknya. Itu beberapa ulama berpendapat. Jadi kalau setan banyak, tapi kalau iblis dua, jantan dan betina. Yang gede itu punya anak banyak semuanya. Itu hanya pendapat dengan mata perbedaan iblis dan setan. Berarti kalau yang ngajarin sombong dan iri itu iblis apa setan? Iblis. Kenapa mbahnya itu? Nauzubillah. Bisa dipahami ya? Iblis. Hati-hati. Kita lanjutkan lagi. Berarti sekarang tahu nih, iblis sombong ketika mengatakan ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Kenapa coba? Ibu bapak tahu alasannya iblis kenapa bilang aku lebih baik daripada Adam? Alasannya apa tadi? Karena Adam diciptakan dari tanah, iblis dari api. Kata iblis, aku lebih baik dari Adam. Kenapa? Karena aku diciptakan dari api, dia Adam diciptakan dari tanah. Coba saya tanya bapak-bapak sama ibu-ibu, kata iblis, api lebih mulia dari tanah. Punten saya tanya, kira-kira mana yang lebih mulia, tanah apa api? Api apa tanah? Yakin? Apa buktinya? Gampang buktinya, punten. Di sini ada notaris, ada? Ada catatan tanah di notaris? Catatan api ada? Oh, mahalan tanah ternyata. Misalnya di sini nih, di sini punten wali kota apa di sini pegangnya? Wali kota Lumrigo. Kata wali kota, yang datang ke Masjid Al-Bari besok jam 6 subuh masing-masing akan mendapatkan tanah satu orangnya 200 meter di pinggir jalan. Masya Allah. Ibu bapak mau datang? Mau datang? Jam 6 kalau dibukanya, mau datang jam berapa? Jam 5? Ada jam 4? Ada nginep di sini, Masya Allah. Saking dapat pengen bagiannya. Kenapa? Mau dibagi tanah. Sekarang kata wali kotanya gini, yang datang ke Masjid Al-Bari besok jam 6 mau dibagi api. Satu orang apinya 1 meter, misalnya satu orang akan dapat 200 meter atau 100 meter. Ada yang mau datang nggak mau dibagi api? Ngapain dibagi api? Saya nggak mau api mah. Berarti punten, mahalan tanah apa mahalan api? Tanah. Mulia tanah apa mulia api? Tanah. Masya Allah. Itu secara harga demikian ya. Banyak lagi hal-hal yang ada. Berarti punten, iblis ini karena sombongnya otaknya nggak jalan. Orang yang sombong nggak bicaranya nggak jalan, nggak pakai pikiran, sampai mengatakan aku lebih baik daripada Adam. Cek kenapa? Ya dia cek dari tanah, aku dari api. Bener. Berarti yang mengajarkan sombong, yang mengajarkan diri siapa? Iblis. Lanjut sekarang. 3 penyakit. Ketiga ya, harus disandingkan ibu bapak, harus disandingkan. Dipasang sombong sama iri sama sombong, gurunya adalah iblis. Berarti sebenarnya yang punya sifat sombong, yang punya sifat iri itu mewarisi sifat iblis. Hati-hati. Dan dunia ini bunda ayahanda aman kalau nggak ada sombong dan iri mah aman. Aman dunia ini, dimanapun aman. Subhanallah. Kenapa adanya hancur satu negara, satu tempat, satu wilayah? Karena terkadang ada 2 sifat yang merasuk ke golongan tersebut. Sifat apa tadi?
iri dan sombong. Nggak usah jauh-jauh, pertemanan saja iri dan sombong bisa hancur. Mau saya lanjutkan dulu, mau kasih dulu obatnya biar nggak lupa. Obatnya dulu apa? Apa dilanjutkan dulu penyakitnya? Lanjutin dulu. Oke, kita lanjutkan dulu penyakitnya, baru kita obat habis obatnya. Iya. Belum tahu sih. Ada kucing bersayap, tunggu sampai jelas matahari, pasti itu kucing. Kelihatan paruhnya. Kata adik itu, kak, paruhnya kak ada kak. Dek, memang burung aja yang punya paruh, kucing juga ada yang punya paruh. Tuh, bandelnya tuh. Bandel. Habis itu kelihatan burung banget dilempar. Kak, dilempar kita. Lempar. Terbang. Begitu terbang, kata adiknya, terbang. Kak, itu burung. Adek nggak tahu, kucing juga ada yang terbang. Bandel. Bandel. Sekarang kira-kira ada yang bandel gitu? Bandel ada yang sudah tahu salah. Bela aja. Maksudnya. Pakai maksud kita ngerti itu adalah bukan kesalahan, tapi nggak mau mengaku salah. Kenapa? Itu sifat bandel dan ini adalah punten yang mewarisi sifat bandel ini siapa? Pertama kali yang anif, yang bandel itu siapa? Iblis lagi, benar. Kasihan iblis ini. Memang iya contohnya itu. Iblis itu mewarisi sifat iri, mewarisi sifat sombong, mewarisi sifat bandel. Hati-hati. Masa iya iblis ini udah tahu kalau benar dirinya salah. Udah tahu iblis itu. Iblis sudah tahu dirinya salah. Diusir dari mana? Dari surga. Diusir. Subhanallah. Dan iblis nggak tobat-tobat. Karena apa coba? Bandel. Pernah di zaman Nabi Musa, iblis datang ke Nabi Musa. Lihat nih iblis ini, kurang ajarnya iblis gitu ya. Musa, tolong dong, saya mau tobat. Kalau makan buah ini, kamu jadi abadi. Di mana? Di surga. Kenapa Allah larang kamu makan buah ini? Karena kalau kamu makan buah ini, kamu jadi abadi di surga. Sementara kamu akan diciptakan bukan buat di surga, tapi di mana? Di dunia. Maka Allah tidak mau kau gagalkan rencananya. Itu mengarang cerita. Akhirnya Adam memakan buah itu dan keluarlah Adam dari surga. Wa qulna bitu wa'dukum li ba'din aduh. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi. Punten. Berarti sudah disampaikan berapa penyakit ini? 4 ya? 4. Agar tahu Bunda, ayahanda, jangan-jangan penyakit itu ada dalam diri kita. Ibu pernah iri? Pernah. Bapak pernah iri? Pernah. Bohong kalau nggak pernah iri. Kenapa? Likulli qalbin lahu budratun minal hasad. Setiap hati itu punya yang namanya benih iri. Iri sama apa tadi? Sama sombong. Simpan. Yang kedua, bandel sama apa? Sama apa? Bohong. Nah, baru selanjutnya. Sifat yang selanjutnya, hati kita bisa sakit. Penyakit yang keempat apa? Penyakit keempat dan yang kelima. Penyakit yang keempat yang ada dalam hati kita, punten. Coba apa? Tomat. Tomat tahu? Apa tomat? Buah yang merah itu, buah merah itu. Oh, tomat itu salah ya. Tomat apa tomat? Rakus. Pengen rakus itu. Manusia itu punya sifat tomat. Yo, tomat punten, kita panjangkan sedikit lagi ibu bapak punten. Yang pertama kali tomat siapa? Udah selesai, iblis lagi. Marah banget ini kayaknya ada dendam sama iblis. Memang harus ada dendam sama iblis ya. Tapi ternyata sifat tomat ini yang pertama kali tomat bukan iblis. Tapi siapa? Ayo siapa? Ada. Tapi tahu kan? Punten, kan begini diiming-iminginya, punten ya bahasanya ya. Diiming-iming gini. Karena iblis tahu, nih Adam ini manusia ini punya sifat rakus. Adam, di bahasanya
Saya terjemahkan bebas budaya ya Anda ya ibu bapak begini terjemahannya bebas dong. Adam betah nggak di surga? Ya betah lah. Mau nggak lebih baik lagi di surga? Apa? Abadi di surga? Apa? Makan buah khuldi. Maka makanlah buah khuldi dengan merasa ingin mendapatkan jauh lebih baik. Ternyata begitu makan buah khuldi malah keluar dari surga gara-gara keinginan yang ada di dalam hatinya belum puas dengan apa yang dia punya. Bisa dipahami enggak? Coba manusia sekarang ini saya tanya, ibu sekarang sudah punya rumah kan ya? Mau nggak punya rumah dua? Mau. Ibu sudah punya rumah dua sama bapak, mau nggak punya rumah tiga? Mau. Emang begitu? Itu sifat manusia. Subhanallah. Kenapa kok begitu? Kata Rasulullah bilang gini, kata Rasulullah bilang gini ya, kata Rasulullah bilang gini. Boleh dengan mengatakan, ini kata Rasulullah. Orang ini manusia kalau dia sudah punya gunung emas, jadi lembah yang terbuat dari gunung emas, lalu ditawarkan satu lembah lagi terbuat dari gunung emas, pasti mau. Sudah punya dua, ditawarkan lagi gunung emas atau lembah gunung emas yang ketiganya, pasti mau. Sampai keempat mau, kelima mau, keenam mau. Pertanyaannya, kata sahabat, sampai kapan dia tidak mau ya Rasulullah? Sampai dia masuk ke liang kubur. Allah. Alhamdulillah. Itu manusia. Nggak ada yang namanya manusia itu. Nggak cukup tuh nggak ada. Terus. Itu sifatnya demikian. Maka punten, usikum wa iyaya nafsi taqwallah. Ada teguran dalam Al-Quran. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul. Masya Allah di sini hafal Al-Quran semuanya. Senang dia. Coba ulangi lagi. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Lanjutkan. Masya Allah, Pak segera di sini nih berhasil para ustaz bikin para hufaz dan hafizah di sini. Boleh dicek hafalannya? Mau dicek hafalannya? Ibu bapak boleh dicek Pak? Siap lah lihat. Bapak ini mau diaduin ibu sama bapak hafalannya. Bapak siap diuji Pak? Siap. Ibu siap? Masya Allah. Ibu dulu, bapak dulu. Bapak dulu, Pak. Lanjutin Pak. Siap ya Pak ya? Siap. Yasin. Lanjut. 100. Masya Allah. Ibu-ibu. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka. No. Simpul no. Cuma satu. Masya Allah. Pak, lanjut Pak. Fabi ayyi Ibu, lihat. Lanjutin ya. Ibu-ibu, firman Allah Subhanahu wa taala, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Bapak dua, Masya Allah. Ada yang marah banget. Ibu-ibu, ada merot. Adil. Tenang Bu, itu bacaan ibu paling dihafal tahu. Kalau bapak hafal, ibu pasti hafal karena ibu yang sering dengar ayat itu. Iya, tapi saya katakan tadi dengan mengatakan masa saya kasih soal yang susah. Kalau dikasih yang mudah, biar tahu dulu. Bentar kita lanjutkan ya. Tadi dengan mengatakan ada yang tahu artinya alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Artinya pendek saja Bunda. Ayah Anda lihat. Alhaakumut takatsur, telah melalaikan hidupmu karena engkau mengumpulkan harta untuk bermegah-megah. Apakah engkau akan berhenti tentang urusan dunia ini setelah engkau masuk ke liang kubur? Astagfirullahaladzim. Saya tanya sama ibu-ibu dulu, bapak-bapak dulu terserah ya. Tolonglah karena ibu-ibu paling banyak di sini. Saya tanya ibu-ibu di rumah punya sendal cuma satu pasang apa dua pasang? Banyak. Emang kalau ke masjid dipakai empat-empatnya gitu, lima-limanya? Iya ya. Kenapa harus banyak koleksi ya? Takatsur Bunda. Saya tanya biar bapak-bapak juga. Iya bagus kami maki, berarti istri saya nanti nggak minta-minta lagi. Cukup begitu Pak baju takatsur Pak. Saya tanya sama bunda-bunda, ibu bapak cek, tolong
Begitu, aduh, tinggal 20 juta lagi, pusing. Tenang, Allah yang ngasih rezeki kepada kita. Jangan sampai takatur, hati-hati. Dan bukan alhaakumut takatur hatta zurtumul maqabir, mengerikan sekali. Tapi yang dimaki, ya udahlah, saya mau infakkan nanti baju yang di lemari saya, belum lagi sendal, belum lagi itu, belum lagi punten. Setannya datang luar biasa. Ibu bapak punten, kadang-kadang yang tadinya mau diinfakkan, kalau mau dihadiahkan kelihatan bagus lagi, Bu. Jujur, jadi kelihatan bagus ya saja. Saya jujur, punten, saya cerita yang ingin saya sampaikan 5 menit ini. Curhatan saya, nggak apa-apa, saya nggak malu menyampaikan ini, saya nggak malu karena ini pelajaran buat saya. Saya kan alhamdulillah ya sudah hampir 15 tahun ini nggak pernah beli baju koko, nggak pernah beli baju. Kenapa? Rabani yang selalu mengirim kepada saya, endorse ya. Bahkan pun Rabani itu kirim. Sampai kalau saya tidak minta Rabani itu, kenapa nggak minta? Nah, sudah masih ada. Tapi kan harus diperlihatkan kalau Rabani punya model baru. Ya udah diambil. Terus hampir akhirnya dipakai. Semakin banyak, lemari makin apa? Makin padat kan? Akhirnya almarhum ayah saya datang. Perasaan ini lemari makin banyak ini. Iya Bu ya, ini soalnya baju saya kan makin banyak. Tolong tanya sama Rabani. Memang kalau perlu nggak bisa dibagikan tuh sama orang-orang, kan santri banyak pesantren. Saya alhamdulillah ada 2 pesantren besar di Tasikmalaya. Ada pesantren tertua di Jawa Barat, namanya pesantren Cintawana, berdiri 1917. Satu pesantren. Yang satunya lagi mungkin baru umurnya 10 tahunan. Iya, 2 pesantren ada di sana, di daerah Tasikmalaya. Bagikan ke santri aman. Oh iya ya, saya bilang mau bagi ke santri. Punten ibu bapak. Saat itu buminya mati. Baju-baju kan beliau yang tahu mana yang dipakai apa enggak kan. Dipilihin, ditumpukin. Jadi mungkin 7 karton yang gede-gede atau 5 karton, saya lupa. Saya tanya, ini apa? Baju. Buat apa? Dibagikan. Kemana ke santri? Tunggu, saya sortir dulu dong. Saya sortir dulu dong. Padahal baju itu saya dapat free, gratis. Begitu saya buka, bener masih bagus, saya taruh. Akhirnya cuma 2 Indomie, 2 dus itu. Istri saya santai aja, ditaruh lagi di lemari, balik lagi ke lemari. Akhirnya dibawa ke Tasik. Begitu ayah datang ke istri saya, bilang, "Teteh," manggilnya, "Teh, mana bajunya?" "Ini." "Kok cuma sedikit? Lemari segede itu kok yang keluar cuma berapa baju?" Minyaki cuma bilang ini, "Biasa Pak, ya namanya juga takabur," katanya. Saya dalam hati kan, aduh ini gimana, saya malu sama orang tua kan. Orang tua malah bukan ngapa-ngapain, orang tua bilang ini, "Biasa, yang namanya setan itu kayak kapas. Kapas itu mudah terbang, mudah hinggap. Tapi kalau hinggap nggak pilih-pilih dia. Mau hinggap ke siapa, sampai setan itu kayak kapas, mau hinggap ke ustaz juga bisa." Wah, nyindir saya. Dalam hati saya bilang, pokoknya bulan depan saya nggak sortir lagi, biarkan buminya mati, yang bersih teman saya. Udah niat itu. Bulan depan tiap bulan kita berkunjung ke orang tua kan, ke Tasik. Kami tinggal di Depok, berkunjung ke sana. Subhanallah. Bulan depannya buminya mati sudah nyiapin semuanya, nyiapin. Tapi hebat. Kardusnya itu agak tinggi. Di bawahnya pakaian, di atasnya gula, di atasnya sembako gitu kan. Jadi kalau saya tanya, "Ini apa nih?" Jawab, "Sembako." Emang sembako, tapi kalau saya, "Ini apa nih?" Bawahnya ya baju. Saya tanya, "Ini apa nih?" "Sembako." Udah sembako. "Ini apa sembako?" "Yang baju mana?" "Itu." Cuma di terus kecil lagi. Saya nggak salah ya. Begitu datang saya nggak tahu itu. Begitu sampai malam Jumat atau Kamis sore, tiba-tiba saya nggak tahu pembagiannya, rupanya punya mati bagikan ke sana, bagikan semuanya, entah berapa dibagikan. Kan besoknya Jumat, saya khatib Jumat kan, rupa-rupanya dikasih pesan sama punya mati, yang pakai bajunya Nabi Maki, tolong duduk semua di saf yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Begitu saya naik khatib begini, saya lihat
ini baju saya semua. Ini baju saya semua ini. Kenapa jadi begini? Itu benar saya khotib gak konsen itu. Bener ini baju saya ini, bener ini saya pernah pakai. Ya ini masih bagus. Wah, udah selesai. Biasakan kalau habis selesai santri kan pada takut salaman gitu kan. Saya sunnahnya kalau salaman tuh lihat wajah kan. Atau dia saya bukan lihat wajah, saya lihat baju. Nah bener ibu, hati-hati takabur. Apa takabur ini? Dengan mengatakan apa tadi saya katakan apa? Penyakitnya tadi apa? Tadi dengan mata apa? Tomat rakus. Pengen, gak ada habis-habisnya. Aduh, gak ada habis-habisnya. Jangan sampai begitulah ibu pak. Apa coba yang kita punya? Ini sudahlah satu juga saya nggak apa-apa. Paling nggak 2, 3, 4 kan infakan. 7, 8 infakan. 9, 10 infakan. Subhanallah. Waktu kami pengajian di mana ya? Saya lupa. Ada namanya bukan warung tapi satu stand. Apa ruko? Ruko itu menerima sedekah barang bekas yang dijual di ruko itu. Di mana nih? Hah? Medan. Iya. Di Medan itu subhanallah ada sahabat-sahabat kita ruko. Apa namanya? Saya nggak tahu namanya apa. Jadi orang-orang yang mau infak yang tidak terpakai, pakaian kah, sepatu kah, diinfak, habis itu dicuci sama tempat itu, digantungi, disetrika, dijual, dan hasilnya digunakan untuk, masya Allah, para hufal. Hasilnya digunakan untuk pertolongan apa? Tapi isinya adalah punten ruko yang mana di situ barang bekas yang diinfakkan oleh jamaah dan dibersihkan dan dijual di situ. Subhanallah. Saya yakin ibu bapak punten, ada nggak barang-barang yang masih bagus tapi nggak kepake? Ada nggak? Banyak. Kalau seandainya ada yang menampung, diserahkan, dijual, masya Allah, itu bisa menghasilkan uang dan bisa infak dengan demikian. Ada mall apa bahasa saya nggak tahu ya, warung apa gitu. Jadi kalau mau praktek saya seperti itu silakan. Kenapa? Itu kan banyak yang bisa ditampung. Ada yang mengatakan kata-katanya yang tidak bisa. Ada yang lemari, ada yang apa, semuanya. Kenapa? Sekali lagi setan tidak tinggal diam. Ketika ibu bapak mau menginfakkan, kata setan masih bagus. Berat mau mengeluarkan itu. Itu kata saya juga. Kenapa? Nggak tahu sebelah mana setan waktu itu duduknya ya. Cuma jadi pelit saya. Setelah itu jadi pelajaran. Apa? Kalau mau dibilang dengan mata mau ke kampung halaman terserah, punya mati mau yang mana terserah, mau dipindahin ke mana terserah. Kenapa? Karena punten takutnya nanti kelak di akhirat masuk dalam apa tadi? At-takatsur. Hatta zurtumul maqabir, mengerikan. Nah, penyakit hati yang kelima tadi apa tuh? Toma ya? Tahu toma? Siapa yang pertama toma? Punten Adam, tapi tobat Adam. Tobat Adam, ya Allah, tobat Adam. Nah, penyakit yang keenam yang terakhirnya apa coba? Suruh kita lihat obatnya. Apa? Kalau sudah toma jadi bakhil. Orang rakus pasti bakhil. Bakhil. Bakhil itu apa? Bakhil itu mereknya hesek, cap jahe, butuh kasihan. Itu namanya itu. Nggak mau ngasih, pelit. Pelitnya luar biasa. Saking pelitnya, dosa yang diminta aja nggak kasih. Saking meminta dosa nggak mau cari pelitnya. Astagfirullah. Tapi pelitnya, beri sekali pelit. La haula wala quwwata illa billah. Kalau pelit itu bukan bagian daripada syariat. Yang pertama kali pelit siapa? Siapa yang mengajarin kita pelit? Siapa? Iblis lagi. Udah iblis yang sampai 1, 2, 3, 4 aja. Tapi yang keenam yang mengajar pelit itu adalah siapa? Qabil. Siapa Qabil? Anak Adam ketika diperintahkan untuk kurban, itu qarraba kurban. Dalam Al-Qur'an Karim kata Adam, "Hai Qabil, hai Habil, kamu itu kan Qabil, kamu itu senangnya bercocok tanam, maka persembahkan kepada Allah hasil tanamanmu yang baik. Hai Habil, kamu itu kan senangnya itu berternak, maka persembahkan kepada Allah hasil ternakmu yang baik." Maka punten Habil mempersembahkan yang terbaik, sementara Qabil mempersembahkan yang pelit, asal-asalan. Qabil.
Hati-hati, berarti yang pelit itu manusia yang mewarisi sifat qaul. Nauzubillah. Punten, kita cari langsung obatnya ya. Obatnya langsung biar cepat. Maki kayaknya saya mah semua nggak ada, cuma saya mah agak pelit. Nah itu obatnya. Saya pelit enggak baik, tapi terkadang sih itu juga. Tapi ya kadang-kadang baiknya gitu. Tapi coba cek 6 penyakit ini apa obatnya, harus tahu obatnya. Bagaimana kita akan obatin kalau nggak tahu penyakitnya, harus tahu obatnya apa. Makanya dokter ketika ditanya, kata dokter, kamu sakit apa? Ketika pasien itu, ya tebak aja sama dokter, saya sakit apa? Ya nggak bisa, harus bilang dulu ke dokter, saya sakit ini, subhanallah. Dokter kasih obat. Oh ini penyakit ini pertama, tadi apa? Hasan. Apa obatnya Hasan? Apa obatnya Hasan? Ayo. Obatnya Hasan itu cinta. Sayang, itu obatnya Hasan. Kalau kita saling mencintai, saling menyayangi, tidak ada Hasan. Saya singkat hadisnya begini, kata Rasulullah, kalian tidak akan pernah menjadi ahli surga sebelum kalian beriman, dan kalian tidak dikategorikan orang yang beriman sebelum kalian saling mencintai. Lihat ibu, bapak, tidak dikategorikan orang beriman kalau tidak saling mencintai. Rasul katakan, ala adullukum, ya, mau aku tunjukkan kepada kalian dengan amalan, idza fa'altumu tahabbtum, jika kalian mengerjakan maka kalian akan saling menyayangi. Apa itu? Afsus salam, sebarkan salam. Lihat ibu bapak, obat apa tadi? Obat Hasan apa? Cinta. Punten. Kakak bisa Hasan ke adeknya, bisa? Bisa? Adek bisa Hasan ke kakaknya? Teman bisa Hasan ke temannya? Saya tanya, ada nggak orang tua Hasan sama anaknya? Ada nggak? Karena anaknya lebih sukses daripada orang tuanya, ada nggak? Ada nggak kira-kira? Misalnya nih, ibu bapaknya perawat, anaknya menjadi dokter, iri. Akhirnya bagaimana cara menggagalkan agar anaknya tidak jadi dokter? Ada nggak begitu? Ada nggak? Ada yang hasad orang tua ke anaknya karena kesuksesan anaknya? Nggak. Malah ketika dengan mengatakan anaknya, Ma, aku mau jadi dokter, tolong dong biayai. Kata ibu bapaknya, bahaya mah, anak kita mau jadi dokter, kita cegah. Nggak usah dibayarin biar nggak jadi dokter. Enak aja jadi dokter, kita cuma jadi perawat. Begitu nggak kira-kira? Malah orang tuanya biayai biar dia jadi dokter. Begitu anaknya jadi dokter, orang tuanya bangga, bahagia, apa iri? Bangga, masya Allah. Anaknya jadi satpam. Punten, terbalik, ibunya bapaknya jadi satpam, bapaknya cuma jadi satpam bapaknya. Tapi anaknya jadi polisi. Begitu anaknya menjadi sepolisi, kata ibu bapaknya, gimana caranya biar gagal jadi polisi? Ya ada, justru orang tuanya akan bagaimana? Nah, ayo nak, dia jadi polisi nak, lancar nak. Setelah jadi, nggak ada orang tuanya jadi marah-marah, jadi hasad kepada anaknya, nggak ada, malah jadi apa? Bangga. Berarti yang harus dijadikan menghilangkan hasad itu apa ibu bapak? Kalau sudah saling mencintai, nggak ada hasad. Temannya sukses, nggak ada hasad, malah senang. Punten, sedikit saya kasih rumus ibu bapak. Jika ibu bapak bahagia dengan kebahagiaan teman kita, sebentar lagi ibu bapak akan merasakan kebahagiaan yang sama. Anak teman kita diterima di UI misalnya, alhamdulillah anak saya diterima di UI, alhamdulillah saya ikut bahagia, saya ikut senang. Siap-siap anaknya nanti dia ini diterima di UI juga. Kenapa? Karena telah bahagia dengan temannya. Jadi pahami ya? Saya percepat. Yang kedua, tadi apa tadi penyakitnya? Sombong pakai apa? Sombong obatnya tawadhu, rendah hati. Subhanallah. Tawadhu itu apa ya? Nggak merasa siapa aku, siapa saya. Itulah dengan mengatakan tawadhu. Itu dengan tawadhu. Rasulullah SAW kalau sedang duduk dengan para sahabat, lalu tiba ada orang yang mencari Rasulullah,
kesulitan karena duduknya Rasulullah sama dengan para sahabat, pakaian Rasulullah sama dengan pakaian para sahabat. Pasti orang itu akan nanya, ayyukum Muhammad, mana di antara kalian yang namanya Muhammad? Saking kesulitan cari Nabi Muhammad karena sama. Jadi obatnya awal. Yang ketiga, tadi apa? Bandel. Obatnya bandel apa? Punten. Bandel itu obatnya majalisus sholihin. Duduk bersama orang-orang soleh, duduk dengan kiai, dengan ulama, dengan ustadz gitu. Coba misalnya nanti ya, begitu asar tiba, ibu bapak di sini duduk, tiba-tiba teman-temannya semuanya qobliyah asar. Yang nggak pernah qobliyah asarnya nanti. Qobliyah kenapa? Kenapa? Malu sama siapa? Teman saya qobliyah, ini qobliyah, masa saya nggak qobliyah? Akhirnya berdiri juga dia. Kenapa? Malu sama temannya. Jadi bandelnya tuh nggak ada kalau ngumpul dengan orang-orang soleh. Bisa dipahami ya? Keempat, apa tadi? Bohong ya? Punten, kalau dikatakan bohong, merasa tahu kalau Allah dekat dengannya. Alam ya'lam bi annallaha yara. Mereka tidak tahu kalau Allah Maha melihat. Masya Allah, seperti itu. Kalau merasa dilihat oleh Allah, malu mau bohong karena Allah tahu. Contoh misalnya, saya kalau di sini kan nggak ada yang tahu di mana rumah saya. Kenapa? Karena belum ada yang datang ke Depok. Nggak ada yang kenal saya tiba-tiba. Abi Maki tinggal di mana sih? Saya jawab, ibu bapak punten ya, saya bukan apa-apa, tapi saya itu tinggal di Australia, kadang di Amerika, kadang di Jerman, kadang di Dubai, kadang di Mekah. Kebetulan rumah saya di Mekah ada 2 apartemen, di Dubai juga ada 5 apartemen. Orang keren banget. Kenapa? Saya berani bohong karena ada yang kenal sama saya. 1 orang aja yang tahu semua orang bohong tuh orang di Depok, di Kruyung udah tinggal. Kenapa coba? Karena ada yang kenal. Karena ada yang kenal kepada saya nggak berani bohong. Kenapa? Karena ada yang kenal. Tapi kalau nggak ada yang kenal, saya berani bohong nggak? Berani. Nah, kalau merasa diperhatikan oleh Allah, nggak berani bohong. Nggak berani bohong. Selalu perhatikan oleh Allah. Yang keempat, keberapa? Kelima. Apa tadi yang kelima penyakitnya? Toma. Kalau toma maka qanaah. Apa qanaah itu? Selalu bersyukur dengan apa yang dimiliki. Intinya sifat baik-baik irti bima qasamahullahu laka takun ahlan nas. Ridho dengan apa yang Allah berikan, maka Anda menjadi orang paling kaya di kaum ini. Jadi orang paling kaya itu orang paling ridho dengan apa yang Allah berikan. Qanaah. Terakhirnya, apa tadi? Pelit, bakhil. Nah, kalau bakhil mah yakinkan ilmunya agak sedikit panjang, tapi punten dengan sedekah. Bunda, kalau ibu bersedekah, apa yang kita sedekahkan itu bicara 3 kata, ibu, cuma kita nggak dengar. Ibu bapak, ketika kita sedekah, ini bicara cuma kita nggak dengar. Apa? Kita infakkan 50.000, kata uang ini. Kuntu qalilan fakadzabtani. Hei fulan, tadinya aku sedikit, karena kau telah infakkan aku jadi banyak. Ibu 50.000 dilipat gandakan jadi 700 kali lipat paling tidak. Berapa itu jadinya? Oh banyak. Lalu uang yang kita infakkan itu juga bicara. Apa kata uang itu? Dengan mengatakan apa? Tadinya aku tidak abadi, sekarang aku jadi abadi. Banyak kan orang-orang infak untuk pesantren, untuk hafid Quran, untuk apa, itu abadi. Ini uang dijadikan sedekah, dijadikan untuk makan, setelah makan habislah, dipakai untuk handphone rusaklah, dipakai pulsa habislah, tapi punten begitu disedekahkan abadi. Ya. Yang ketiga, apa harga bicara? Dulu engkau yang menjagaku, tapi sekarang aku yang menjagamu. Masya Allah. Ibu bapak sekarang punya uang, uangnya ditaruh di mana? Di dompet ya, dompetnya ditaruh di mana? Di tas ya, tasnya ditaruh di mana? Di depan, di kekewe aja begini tasnya. Tahu di kekewe? Di depan, dikekep gitu, di depan ada uangnya. Kenapa? Ada uang 5 juta. Jauh-jauh, awas mas. Kata uang, dulu aku yang kau jaga, tapi sekarang setelah kau infakkan, aku yang menjagamu dari api neraka.
caranya minta kepada Allah dan belajar infak. Nggak jebret-jebret dulu, coba. Jangan coba belajar latih infak. Bismillah, rasakan nikmatnya, terlalu banyak faidah.